saya akan menjelaskan mengenai teknik dari pengambilan sampel. Ada dua teknik, yang pertama random sampling dan juga yang kedua non-random sampling. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu random sampling. Nah, random sampling sendiri adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki sama peluang dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. Nah, populasi sendiri adalah keseluruhan objek yang diteliti. Tapi ada juga yang menyebutkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, berdasarkan sifatnya, populasi dapat digolongkan menjadi populasi homogen dan populasi. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sedangkan populasi heterogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Itu menurut arti kata sampel. Berarti contoh. Kemudian ada beberapa teknik pengambilan sampel acak sederhana. Nah, pengambilan sampel acak sederhana adalah pengambilan sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit dasar atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Syaratnya, yang pertama harus mempunyai unit dasar atau sampling, yang kedua populasinya terbesar. Kemudian keuntungannya, yang pertama itu kecepatan yang tinggi, artinya setiap unit sampel mempunyai probabilitas yang sama untuk diambil sebanyak sebagai sampel. Kemudian yang kedua, kesalahan sampling dapat ditentukan secara kuantitatif. Dan yang ketiga, dapat dilakukan pada populasi yang besar. Kelemahannya, pengambilan sampel secara acak sederhana membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang sangat besar. Kemudian ada teknik pelaksanaan pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel tergantung besar populasi. Yang pertama, bila populasi kecil atau dilakukan secara lotre atau undian, dibuatlah daftar semua unit sampel. Kemudian yang kedua, beri unit atau beri nomor secara berurutan. Yang ketiga, semua unit sampel ditulis pada gulungan kertas. Sedangkan pengambilan sampel dengan populasi besar dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan besarnya populasi studi. Yang kedua, buat daftar unit sampling atau sampling frame. Yang ketiga, semua sampling unit diberi nomor urut agar mudah dalam mencocokkan. Yang terakhir, pengambilan sampel pertama ditentukan sembarang angka yang terdapat pada tabel nomor random, kemudian ambil kolom sebelahnya yang sesuai dengan banyaknya digit populasi. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan sampling. Yang pertama dulu itu identifikasi dulu jumlah total populasi. Yang kedua, tentukan jumlah sampel yang diinginkan. Yang ketiga, daftar semua anggota termasuk sebagai populasi. Yang keempat, pisahkan anggota populasi sesuai dengan karakteristik lapisan yang dimiliki. Yang kelima, pilih sampel dengan menggunakan prinsip acak seperti yang telah dilakukan dalam teknik random di atas. Dan yang terakhir, lakukan langkah pemilihan pada setiap lapisan yang ada sampai jumlah sampel dapat tercapai. Nah, keuntungannya adalah keuntungan menggunakan pengambilan acak dengan sertifikasi adalah ketepatan yang lebih tinggi dan simpangan baku.
Kemudian kekurangannya itu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian yang kedua itu letak posisinya atau populasinya itu jauh. Oke teman-teman, yang kedua saya akan menjelaskan tentang non-random sampling. Non-random sampling itu pengambilan sampelnya itu seadanya atau accidental sampling, kuota sampling, dan juga pengambilan sampel itu berdasarkan dengan pertimbangan. Yang pertama itu pengambilan sampel seadanya. Pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bertemu. Sebagai contoh, dalam menentukan sampel, apabila dijumpai ada, maka sampel tersebut diambil dan langsung dijadikan sebagai sampel utama. Kemudian kuota sampling itu menurut KBBI, kuota artinya jatah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Kemudian cara pengambilan sampel dengan jatah hampir sama dengan pengambilan sampel seadanya, tetapi dengan kontrol yang lebih baik untuk mengurangi terjadinya bias. Pelaksanaan pengambilan sampel dengan jatah sangat tergantung pada peneliti, tetapi dengan kriteria dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.